Halo Sobat Sosial, ada informasi gembira bahwa siap-siap di bulan Mei mendatang akan dicairkan 6 jenis bantuan sosial. Nah, bantuan sosial apa saja yang akan dicairkan pada bulan Mei? Apakah termasuk bantuan program Keluarga Harapan? Nah, biar tidak penasaran, jangan di-skip informasi ini, simak terus sampai tuntas sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, video kali ini seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan memberikan informasi gembira bahwa akan ada 6 jenis bantuan sosial yang akan dicairkan oleh pemerintah pada bulan Mei mendatang. Nah karena itu Sobat Sosial wajib untuk mengetahui ini. Siapa tahu nama Sobat Sosial juga bisa termasuk di salah satu bantuan ini. Nah, apakah juga yang akan cair di bulan Mei ini termasuk bantuan program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan bantuan PKH? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Nah, bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain yang membutuhkan informasi ini juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang mungkin ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami langsung menjawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, bantuan sosial yang akan cair pada bulan Mei mendatang, itu yang pertama adalah bantuan subsidi listrik. Bantuan subsidi listrik ini adalah ditujukan kepada warga miskin yang mempunyai daya listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Nah, pada tahun 2020 untuk pengguna listrik dengan daya 450 volt ampere itu untuk biaya token listriknya itu gratis diterima ya. Dan pada tahun 2021 ini itu sudah tidak gratis tapi mendapatkan diskon 50%. Nah, sementara pada tahun 2020 kemarin untuk para pengguna listrik yang 900 volt ampere dulunya itu 50% diskonnya dan saat ini berubah menjadi 25%. Jadi bantuan yang pertama adalah bantuan subsidi listrik. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang kedua yang akan cair pada bulan Mei adalah bantuan kuota internet gratis. Nah, bantuan kuota internet gratis ini dikhususkan untuk anak PAUD, anak sekolah dasar sampai menengah, juga guru-guru dan juga mahasiswa dan dosen. Nah, tujuan dari program kuota internet gratis ini adalah untuk menunjang proses pendidikan di saat membutuhkan kuota internet gratis, karena di masa pandemi COVID-19 ini
proses belajar mengajar lebih banyak dilakukan secara daring atau dalam jaringan secara online. Nah, untuk diketahui, bantuan kuota internet gratis ini untuk anak PAUD itu mendapatkan kuota internet gratis sebesar 7 GB, dan untuk anak siswa tingkat dasar sampai menengah itu sebesar 10 GB, dan untuk guru PAUD dan guru sekolah dasar sampai menengah itu mendapatkan kuota internet gratis sebesar 12 GB, dan untuk mahasiswa dan dosen itu sebesar 15 GB. Nah, itulah bantuan yang kedua yang akan dicairkan pada bulan Mei, yaitu kuota internet gratis. Nah, sobat sosial, untuk bantuan yang ketiga yang akan dicairkan pemerintah pada bulan Mei mendatang adalah bantuan kartu prakerja. Nah, sobat sosial, kita ketahui bersama bahwa program kartu prakerja ini adalah merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya bagi para pekerja yang mungkin juga sementara mencari pekerjaan, dan bahkan buat para pekerja yang terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan pengembangan potensi peningkatan kompetensi dirinya begitu. Nah, untuk diketahui bahwa besaran bantuan dari bantuan kartu prakerja ini adalah sebesar Rp3.550.000 dengan rincian untuk bantuan pelatihan sebesar 1 juta itu insentif biaya pelatihan, dan bantuan modal 600.000 selama 4 bulan itu insentif dan berjumlah 2,4 juta. Nah, setelah itu akan ada juga pasca pelatihan untuk survei itu sebesar Rp50.000 dengan 3 kali survei, sehingga total bantuan menjadi Rp150.000 dan dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp3.550.000. Nah, sobat sosial, selanjutnya untuk bantuan yang keempat yang akan dicairkan pada bulan Mei mendatang itu adalah bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000. Nah, sobat sosial, untuk diketahui bahwa bantuan langsung tunai dana desa ini ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ya, dan juga yang belum pernah mendapatkan bantuan reguler seperti bantuan PKH, bantuan BPNT atau bantuan-bantuan yang lain. Nah, untuk para penerima bantuan ini untuk diketahui itu diambil dari data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, dan desa juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan nama-nama penerima bantuan langsung tunai dana desa di luar DTKS yang tentunya itu dimusyawarahkan di desa. Nah, pada video sebelumnya juga saya sudah memberikan informasi tentang bagaimana cara mengetahui apakah kita sudah bisa mendapatkan bantuan langsung dana desa atau tidak. Silakan dilihat pada video sebelumnya, karena saya sudah memberikan informasi ini sebelumnya. Dan jika misalnya ketika kita melihat nama kita ada, lantas kita tidak pernah mendapatkan lagi, itu artinya kemungkinan ada perubahan dari kebijakan desa masing-masing. Mungkin karena dianggap sudah tidak layak lagi atau sudah mampu begitu. Nah, itulah bantuan yang keempat yang akan dicairkan pada bulan Mei, yaitu bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000. Untuk diketahui juga bahwa bantuan ini akan berjalan sampai bulan Desember. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang kelima adalah bantuan sosial pangan atau biasanya disebut dengan BPNT atau bantuan pangan non tunai, lebih dikenal lagi dengan bantuan sembako. Nah, bantuan ini itu dicairkan setiap bulan dengan jumlah
Rp200.000. Namun saat ini bantuan tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk uang tunai, akan tetapi diambil dalam bentuk pangan atau sembako. Dalam hal ini yang mengandung sumber vitamin, sumber protein nabati, protein hewani, dan juga karbohidrat. Nah, sobat sosial, itulah bantuan yang kelima untuk yang dicairkan pada bulan Mei mendatang, yaitu bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako senilai Rp200.000 yang diambil di dalam bentuk pangan, bukan dalam bentuk uang tunai. Nah, selanjutnya bantuan yang keenam adalah bantuan presiden, ya, atau biasa disebut dengan bantuan BPUM atau UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Nah, bantuan ini sudah mulai berjalan dan sudah mulai dicairkan di beberapa wilayah, dan pada tahun 2020 bantuan ini sebesar Rp2.400.000, dan di tahun 2021 ini sudah berubah itu menjadi Rp1.200.000. Nah, untuk mengetahui apakah kita mendapatkan bantuan tersebut, bisa juga langsung dicek menggunakan NIK lewat halaman website eformbri.co.id. Nah, di situ sobat sosial bisa mengecek langsung apakah namanya terdaftar sebagai penerima UMKM atau tidak. Untuk diketahui juga bahwa pendaftaran untuk mendapatkan bantuan UMKM ini di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang dilakukan secara online, ada juga yang dilakukan secara offline. Nah, karena itu sobat sosial harap berhati-hati untuk tidak mudah tertipu ketika diberikan link-link untuk mendaftarkan diri sebagai penerima UMKM. Nah, kalau di daerah kami di wilayah Kabupaten Poso itu bantuan tersebut langsung ditangani oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah desa yang akan meneruskan ke Dinas Koperasi dan UKM. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kerumunan karena mengikuti protokol kesehatan. Nah, itulah bantuan yang keenam yang akan dicairkan pada bulan Mei mendatang, yaitu bantuan UMKM sebesar Rp1.200.000. Nah, selanjutnya, apakah bantuan program Keluarga Harapan juga akan dicairkan pada bulan Mei mendatang? Nah, sobat sosial, untuk diketahui bersama bahwa bantuan program Keluarga Harapan ini dicairkan per 3 bulan, yaitu pada bulan Januari, ya, untuk per 3 bulan berarti Januari, Februari, Maret. Selanjutnya bantuan akan cair di bulan April. Nah, di bulan April ini sudah sampai tahap atau termin yang ketujuh untuk bantuan tahap yang kedua untuk proses pencairan. Dan selanjutnya bulan April, Mei, Juni, dan di bulan Juli itu juga akan cair bantuan PKH, dan selanjutnya tahap yang keempat itu di bulan Oktober. Nah, saat ini banyak yang bertanya apakah bulan Mei ini akan ada pencairan bantuan program Keluarga Harapan. Nah, kami sebagai pendamping hanya berasumsi bahwa kemungkinan untuk pada bulan Mei ini akan ada proses pencairan, akan tetapi hanya kategori untuk KPM yang divalidasi pada bulan Januari Februari kemarin. Karena ada beberapa KPM yang sudah lolos validasi itu belum mendapatkan kartu ATM atau kartu KKS program Keluarga Harapan. Karena itu kemungkinan asumsi kami bahwa di bulan Mei itu juga bantuan PKH akan cair hanya untuk kategori KPM validasi
yang sudah lolos ya pada bulan Januari Februari yang divalidasi kemarin untuk proses pembuatan kartu rekening atau buka rekening secara kolektif. Dalam hal ini biasanya disebut dengan istilah burekol. Nah, jadi ini masih perkiraan kami, semoga untuk KPM yang baru yang belum mendapatkan kartu itu bisa segera disalurkan proses penyaluran kartu KKS-nya. Nah, Sobat Sosial, itulah 6 jenis bantuan sosial yang akan dicairkan pada bulan Mei mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih. Salam PKH.